Kitab Roma adalah salah satu surat terpanjang dan terpenting yang pernah ditulis dalam sejarah manusia. Ditulis oleh Paulus, seorang rabi Yahudi yang pernah membenci pengikut Yesus, lalu hidupnya berubah total setelah ia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Sekarang ia menulis kepada jemaat di Roma, kota paling berkuasa di dunia saat itu, untuk menyampaikan sesuatu yang ia yakini akan mengubah segalanya. Nah, untuk memahami kitab Roma, kita perlu tahu dulu mengapa surat ini ditulis. Jemaat di Roma terdiri dari dua kelompok besar, orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dan mereka tidak rukun. Masing-masing merasa lebih layak di hadapan Allah. Orang Yahudi merasa punya keunggulan karena mereka punya hukum Taurat dan perjanjian. Orang non-Yahudi merasa tidak butuh semua itu. Paulus menulis surat ini untuk menjawab ketegangan itu, dan jawabannya jauh lebih dalam dari yang siapapun bayangkan. Kitab Roma bisa dibagi dalam 4 bagian besar. Pertama, masalah universal manusia. Kedua, jawaban Allah melalui Yesus. Ketiga, kehidupan baru dalam roh. Keempat, bagaimana ini semua bekerja dalam komunitas nyata. Mari kita masuk dan lihat jalannya cerita. Bagian pertama dimulai dengan pernyataan yang mengejutkan. Paulus berkata bahwa semua manusia tanpa terkecuali berada dalam kondisi yang sama di hadapan Allah. Orang non-Yahudi yang tidak mengenal hukum Taurat memberontak terhadap Allah yang sudah mereka ketahui melalui alam ciptaan. Tapi kemudian Paulus berbalik dan berkata orang Yahudi pun tidak lebih baik. Memiliki hukum Taurat tidak berarti menjalankannya. Kesimpulan Paulus keras dan jelas. Semua orang telah berbuat dosa dan semua orang membutuhkan pertolongan dari luar diri mereka sendiri. Nah, disinilah bagian kedua dimulai, dan inilah jantung dari seluruh surat ini. Paulus memperkenalkan sebuah kata yang menjadi pusat segalanya. Pembenaran. Bukan karena perbuatan manusia. Bukan karena status atau latar belakang. Tapi karena anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Paulus menjelaskan bahwa kematian Yesus bukan sekadar tragedi, itu adalah tindakan Allah sendiri untuk menanggung konsekuensi dari pemberontakan manusia. Dan kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Allah menerima pengorbanan itu. Untuk memperkuat argumennya, Paulus kembali ke kisah Abraham jauh sebelum hukum Taurat ada. Abraham percaya kepada Allah dan itu dihitung sebagai kebenaran. Ini penting. Ini berarti cara Allah menyelamatkan manusia bukan hal baru. Ini sudah selalu menjadi rencananya sejak awal. Iman bukan perbuatan yang menjadi jalan. Mari kita berhenti sejenak di pasal kelima. Paulus menarik sebuah perbandingan besar antara dua manusia, Adam dan Yesus. Melalui Adam, satu tindakan ketidaktaatan membawa dosa dan kematian masuk ke dalam dunia. Melalui Yesus, satu tindakan ketaatan membawa anugerah dan kehidupan. Paulus menyebut Yesus sebagai Adam yang baru, manusia yang melakukan apa yang gagal dilakukan Adam. Bagian ketiga membawa kita ke pertanyaan yang wajar. Kalau kita sudah dibenarkan oleh anugerah, apakah kita bisa terus hidup sesuka hati? Paulus menjawab dengan tegas, sama sekali tidak. Anugerah bukan izin untuk berbuat dosa. Anugerah adalah kuasa untuk hidup berbeda. Paulus menjelaskan bahwa orang yang sudah bersatu dengan Yesus melalui iman telah mati bagi kuasa dosa dan hidup dalam kuasa baru, yaitu Roh Kudus. Di pasal 7, Paulus dengan jujur menggambarkan pergumulan batin yang sangat manusiawi. Keinginan untuk melakukan yang baik ada, tapi kekuatan untuk melakukannya tidak selalu ada. Ini bukan kondisi akhir. Ini adalah kondisi orang yang masih berjuang di antara dua dunia. Dan jawabannya ada di pasal 8, salah satu pasal paling kuat dalam seluruh Alkitab. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh Kudus tinggal di dalam mereka dan memberi kehidupan. Dan tidak ada sesuatu pun, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian. Tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan mereka dari kasih Allah. Bagian keempat mengangkat pertanyaan yang mungkin sudah mengganggu pembaca Yahudi sejak awal surat ini. Bagaimana dengan Israel? Apakah Allah sudah meninggalkan umat perjanjiannya? Paulus menjawab tidak. Ia menjelaskan bahwa penolakan sebagian Israel justru membuka jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk masuk. Dan pada akhirnya rencana Allah mencakup semuanya, Yahudi dan non-Yahudi bersama-sama. Surat ini ditutup dengan gambaran tentang komunitas yang hidup berdasarkan semua yang sudah dipaparkan Paulus. Kasihilah satu sama lain. Hormati pemerintah.
Jangan menghakimi saudara seiman dalam hal-hal yang tidak esensial. Hiduplah sedemikian rupa sehingga dunia bisa melihat kebaikan Allah melalui kamu. Kitab Roma bukan hanya surat teologi. Ini adalah undangan. Undangan untuk melihat bahwa masalah terdalam manusia sudah mendapat jawaban dan bahwa jawaban itu bukan aturan baru melainkan kehidupan baru. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita mau menerimanya?